Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidin, ayyuhal mustami'in rahimakumullah. Para pemirsa, pendengar, penyimak kajian kitab Tafsir Yasin, mari kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan membaca Quran. Semoga pahala yang kita baca dari surat Al-Fatihah dan juga tafsir Yasin ini memberikan keberkahan dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lafzi Yasin, lan iku tetep ing dalam lafaz Yasin khamsatu aqwalin utawi 5 pira-pira qaul. Dan di dalam lafaz Yasin itu ada setidaknya 5 qaul, 5 pendapat. Pendapat yang pertama, qala ngendika sapa ba'dul mufassirin, sebagiane para ahli tafsir, Yasin utawi lafaz Yasin iku ya insan. Ya insan yaiku hei manungso, lafaz ya insan. Sebagian ahli tafsir mengartikan lafaz Yasin itu artinya adalah ya insan, dari kata ya-nya ya, sinnya insan, ya insan. Kemarin sudah saya ulas tentang huruf-huruf muqatta'ah yang menjadi awal dari beberapa surat. Ini sebagian mufasir memberikan takwil, memberikan tafsir terhadap huruf-huruf tersebut mempunyai arti. Secara bahasa mungkin tidak bisa dimaknai karena bukan membentuk sebuah kalimat atau kata. Akan tetapi disinilah ada rahasia tersendiri bagi seorang mufasir untuk beristihad menemukan makna yang tersingkap dari huruf-huruf tersebut. Wa adatul Arabi lan utawi adate wong Arab dan kebiasaannya orang Arab iku annahum satemene wong Arab iku ya'khuduna padha njupuk sapa wong Arab mingkuli kalimatin saking saben-saben kalimat harfan ing sak huruf tsumma yatalaffadzuna tumuli padha nglafatake sapa wong Arab bihi kelawan harfan atau huruf, wa ya'khuduna lan padha ngalap utawa njupuk sapa ngarep min ya nida saking ya nida ya'an ing huruf ya, ya'an ing huruf ya'e lafat Yasin, wa minal insani lan saking lafat al insan sinan ing huruf sin lafat Yasin, sinnya huruf lafat Yasin. Sebagian kebiasaan dari orang Arab, orang-orang Arab itu
mengambil setiap huruf itu seperti kalau kita itu menyingkat sesuatu hal. Jadi Yasin itu ya-nya itu diambilkan dari ya nida, sedangkan sinnya itu mewakili kata ya insan. Jadi menurut pendapat sebagian ahli mufasir, ahli tafsir, kebiasaan orang Arab ini ada. Nah, ini juga menurut saya itu ada sebuah problem. Menurut saya ada dua kebiasaan penulisan dalam Arab itu untuk menyebutkan kata, ketika menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditulis short dengan mim. Nah, ini saya ketika waktu kuliah dulu di Mesir, ini memang guru-guru saya itu menganjurkan untuk menulis secara lengkap, tidak boleh disingkat short mim. Akan tetapi pendapat yang ada di kitab ini juga mengindikasikan bahwa orang Arab juga ternyata ada kebiasaan membuat singkatan, ya. Meskipun saya pribadi ini lebih cenderung kepada untuk menghindari singkatan Shallallahu Alaihi Wasallam dengan short dan mim. Tetapi juga saya tidak menyalahkan bagi mereka sebagian yang menulis Shallallahu Alaihi Wasallam dengan short dan mim, karena menurut sebagian dari kita itu adalah ma'ruf, sudah dipahami. Akan tetapi karena itu ikhtiroman untuk Nabi Muhammad, maka kalau menurut pendapat saya pribadi, saya menyarankan untuk tidak menyingkat short dan mim, meskipun ternyata di keterangan ini sebagian kebiasaan orang Arab itu juga punya kebiasaan membuat singkatan seperti itu. Walaupun ada beberapa ustadz yang membantah, seperti Ustadz UAH ini yang mengatakan bahwa tidak pernah orang Arab ini membuat singkatan ini ketika menjawab tentang zikir hu itu dhamir sya'an itu. Tidak ada itu singkatan seperti hu itu. Kembali ke siapa dhamir? Nah, ini ternyata masih ada beberapa harus yang diteliti, karena menurut sebagian besar kebiasaan yang kita ketahui, penyingkatan seperti Bismillahirrahmanirrahim disingkat menjadi basmalah, Alhamdulillahirrabbilalamin jadi hamdallah, kemudian la haula wala quwata illa billah menjadi hauqalah, la ilaha illallah menjadi tahlil dan lain sebagainya. Itu kebiasaan orang Arab juga ada ternyata seperti itu. Kita fokus kembali ke keterangan yang ada di sini. Menurut saya kebiasaan ini menjadi salah satu sumber daripada penafsiran, menafsirkan tentang huruf-huruf yang ada di Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran turun dengan bahasa Arab dan turun juga di dalam peradaban orang Arab atau orang Quraisy waktu itu. Kemudian wa ya'khuduna min ya'in ya'an wa minal insani sinan faraqabu mongko tumuli nyusun sapa wong Arab huma ing ya karo sin fasara mongko dadi apa huruf Yasin, dadi iku Yasin, lafat Yasin.
Wal muradulan utawi kang den karepake minhu saking lafat Yasin, yang dikehendaki dari lafat Yasin iku ya Muhammadun alaihi salam, ya Muhammad alaihi salam. Oleh karena itu saya di kalimat-kalimat sebelumnya atau pembahasan hari-hari kemarin, saya menjumpai pengarang kitab ini sering menyebut Nabi Muhammad alaihi salam. Qala alaihi salam itu maksudnya qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin berangkat dari ini, wal muradu minhu ya Muhammad alaihi salam. Makanya pengarang kitab tafsir Yasin ini kok saya bertanya-tanya, seringkali menyebutkan wa qauluhu alaihi salam, maksudnya wa qauluhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering menggunakan alaihi salam. Kemudian keterangan selanjutnya wa qala lan wis ngendika sapa ba'dul mufassirin, sebagiane ulama tafsir, al muradu tawi kang den karepake minhu saking lafat Yasin iku ya sayyidal mursalin, ya sayyidal mursalin, ya sayyidal mursalin, hei bendarane pira-pira utusan. Sebagian dari ulama tafsir yang lain mengartikan bahwa lafat Yasin itu dari lafat ya sayyidal mursalin. Ya-nya itu ya dari Yasin itu ya yanida, sinnya adalah sayyidal mursalin. Wa qala lan wis ngendika atau berpendapat sapa ba'duhum, sebagiane ahli tafsir kang liya meneh, Yasin utawi lafat Yasin iku ismun min asma'il Qur'an, iku jeneng min asma'il Qur'an saking pira-pira asmane Al-Qur'an. Sebagian yang lain dari mufasir mengartikan Yasin itu adalah ismun min asma'il Qur'an, nama dari sebagian nama-nama Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ada namanya Al-Furqan, Al-Kitab, terus kemudian salah satunya adalah Yasin. Wa qala lan wis berpendapat sapa badum sebagian ahli tafsir, Yasin utawi lafat Yasin iku ismun jeneng min asma'illahi ta'ala saking pira-pira asmane Allah ta'ala. Sebagian lagi mengatakan, ahli tafsir mengatakan bahwa Yasin itu adalah min asma'illah. Kita ketahui asma Allah itu yang makruf 99 asmaul husna, akan tapi sebagian keterangan mengatakan lebih daripada itu. Wa qala wis ngendika sapa ba'dum, wa qala berpendapat sapa ba'dum sebagian ahli tafsir kang liya, Yasin utawi lafat Yasin iku ismu surah, jenenge surat. Pendapat ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa Yasin itu adalah ismu surah, nama daripada surat, seperti Al-Baqarah, terus kemudian Ali Imran. Jadi surat Yasin ini adalah ismu surah. Allah sengaja memberikan kata Yasin untuk menamai terhadap nama surat ini. Kemudian ada keterangan yang selanjutnya, wa dzukira lan wis den sebutake fi tafsiril Istirabadi ing dalam tafsir Imam Istirabadi, dan disebutkan di dalam tafsir Istirabadi, Allah Ta'ala satemene Allah Ta'ala arba'ata ala fi ismin, duweni 4.000 jeneng. Disebutkan di dalam tafsir Istirabadi bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai 4.000 nama. Alfun utawi kang 1000, yang 1000 minha saking arba'atu alaf iku la ya'rifuhu ora den kinaweruhi ing alfun sapa ghairullahi sakliyane Allah Ta'ala.
yang 1000 nama itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Allah sendiri. Wa alfun lan utawi kang 1000 kepindho yang 1000 kedua, minha saking arba'atu alaf, minha dari 4000 nama tersebut, la ya'rifu raden kinaweruhi ing alfun, tidak diketahui ghairul malaikah, sapa ghairul malaikah kejaba para malaikat. Yang 1000 lagi ini hanya diketahui oleh malaikat dan Allah dan malaikat. Walfun lautawi kang 1000 maneh minha saking arba'atu alaf iku fil lauhil mahfud, ing dalem lauhil mahfud. Yang 1000 lagi itu terdapat di dalam lauhil mahfud. Jadi asma Allah yang 4000 itu 1000 itu gaib, hanya la ya'rifu illallah, tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Yang 1000 lagi itu diketahui oleh malaikat, yang ketiga tersimpan di dalam lauhil mahfud. Nah sekarang tinggal 1000. Adapun perincian yang 1000 terakhir ini, wasulu sumiatin lan utawi kang 300 iku fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Asma Allah yang 300 itu menurut tafsir Istirabadi tersimpan di dalam Taurat. Wasulu sumiatin fil Injil, wasulu sumiatin utawi kang 300 liyane iku fil Injil ing dalam kitab Injil. Yang 300 lagi itu tersimpan di Injil, berarti sudah 600. Wasulu sumiatin lan utawi kang 300 kang liya iku fi Zaburi ing dalem kitab Zabur. Jadi yang 300 lagi tersimpan di Zabur, 300 di Taurat, 300 di Injil, 300 di Zabur, tinggal 100. Wa mi'atul lan tawi kang 100 yang ke-100 minha saking arba'atu alaf iku fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Yang 100 itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Tis'atun utawi asmane Allah kang 99 lan 90, yang 99 iku zahiratun jelas, yang 99 itu jelas. Walillahil asmaul husna, itu disebut sebagai asmaul husna. Wa wahidun lan utawi asma Allah kang siji minha saking arba'atu alaf iku mahfiyun, tersamarkan. Wa huwa lan utawi wahidun iku al ismul a'zam, arane ismul a'zam. La ya'rifu kang ora den kinaweruhi, tidak diketahui hu ing ismul a'zam sapa ilal anbiya, kejaba oleh para nabi wal mursalun lan para utusan, para rasul. Yang 1 ini samar, namanya adalah ismul a'zam, yang tidak diketahui kecuali hanya oleh para nabi dan para rasul. Itulah keluasan asma Allah Ta'ala. Saya kira di dalam tafsir Istirabadi yang disebutkan ini seringkali saya temukan di kitab-kitab lain, keterangannya juga sama, mungkin rujukannya sama. Kemudian selanjutnya ala siratim mustaqim, lafat ala siratim mustaqim, ala siratin kang netepi ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka alal mursalin, innaka laminal mursalin. Saya ulangi, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Terus sekarang ala siratin mustaqim, kang netepi ngatasi dalan kang lurus. Al muradu tawi kang den karepake minas sirati saking sirat iku dinul Islam, yaiku agama Islam.
Jadi makna kata as-sirat di situ adalah agama Islam, yakni ngersakake sapa Allah, ya Muhammad, hei Muhammad, innaka sak temene sira iku lamunal mursalin, yaktine setengah saking pira-pira utusane Allah. Artinya Allah seolah-olah menghendaki, ya Muhammad, Muhammad, sesungguhnya engkau termasuk sebagian dari para utusan. Wa dinuka lan utawi agama sira iku dinul haq, dan agamamu itu adalah agama yang hak. Wal islamu lan agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah itu adalah agama Islam. Oke. Wal kufaru lan utawi pira-pira wong kafir iku ala dinin batil, tetep ing atase agama kang batil. Sedangkan orang-orang kafir itu mengikuti agama yang batil. Kenapa kok mereka itu kufar? Karena mengkufuri terhadap kebenaran. Yang namanya benar itu dalam bahasa Arab itu disebutkan dengan hak, lawannya adalah batil. Kul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Kul ja'al haqqa, katakanlah telah datang yang namanya kebenaran, wa zahaqal batil, dan hancurlah yang namanya kebatilan. Ada khair, ada baik, ada syarun, masing-masing mempunyai lawan kata masing-masing. Sedangkan untuk lawan kata hak itu adalah al-batil. Fa in kila mongko lamun den ngendikaake aksama sumpah, wis sumpah sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala, bianna Muhammad, dan kelawan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku minal mursalin, setengah saking para rasul, para utusan. Fa in kana mongko lamun ta ana apa hadzal qasami ikilah sumpah iku lil kufari, tetep kedhe wong kafir, bi ayu sadiku kelawan yen to padha benerake sapa kufar, bi anna Muhammad, dan kelawan sak temene Nabi Muhammad alaihi salam iku laminal mursalin, yaktine setengah saking para utusan, yaktine setengah saking para utusan. Fahum mongko utawi kufar iku la yusaddikuna, ora padha benerake utawa ora padha percaya sapa wong kafir. Jadi seakan-akan itu Allah memberikan sumpah. Kosamnya Allah ini seakan-akan ingin memberikan penegasan bahwasanya Muhammad, kamu itu betul-betul sebagai seorang utusan, meskipun mereka itu tidak mau percaya terhadap engkau sebagai utusan, karena memang mereka menganggap agama yang dibawa Muhammad itu adalah agama-agama yang baru, bukan agama nenek moyang mereka. Padahal yang terjadi itu adalah mereka itu kehilangan jejak pendahulu nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu anti terhadap penyembahan berhala, sedangkan ketika Nabi Muhammad ada, ini masyarakat kembali kepada penyembahan berhala. Saking lamanya tidak diutusnya Nabi kepada kaum tersebut. Nah, inilah yang menjadi kembalinya orang-orang jahiliyah menyembah terhadap berhala. Kemudian
Fama faidatul qasam, fama mongko iku apa faidatul qasami utawi faidahe sumpah. Ujibu mongko den jawab bi anallah kelawan sak temene Allah taala iku arada ngersakake sapa Allah ayu akida ingin to ngukuhake sapa Allah kalamahu ing pengendikane Allah, kalame Allah lil mungkirina maring pira-pira wong kang padha ingkar. Fal qasam mongko utawi sumpah iku naun satu macam minat takkid saking takkid atau penguatan, gaya bahasa untuk menguatkan. Walidzalika mongko karena mengkono iku qasam aqsamallahu taala, aksama wis sumpah sapa Allah taala bihi kelawan kalam lil hujjati krana kanggo hujjah, kanggo alasan argumen. Jadi sekali lagi, sampai Allah itu seolah-olah ingin mengukuhkan, ini seolah-olah ingin menenangkan hatinya Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kamu tidak usah berkecil hati, bahwa sesungguhnya kamu itu adalah betul-betul sebagai seorang utusan. Karena menjadi nabi itu tidak mudah, karena nabi itu sunnahnya akan dimusuhi, diingkari, disakiti, bahkan diusir dari tanah air mereka. Oleh karena itu, keadaan yang demikian ini amat menjadi penguat bagi Nabi Muhammad dengan ada turunnya surat Yasin ini. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak, mumpung saya masih ingat, bahwa Nabi Muhammad SAW itu setiap Ramadan itu menyetorkan Al-Qur'annya, hafalannya kepada malaikat Jibril. Oleh karena itu sangat dianjurkan sekali kita mengikuti tradisi beliau. Ketika Ramadan ini marilah kita khatamkan Al-Qur'an. Bahkan meskipun kita membaca Al-Qur'an itu tidak paham artinya pun sekalian, meskipun kita tidak tahu artinya sekalipun, orang awam, bahasa yang asing bagi beberapa orang, insya Allah Al-Quran itu akan memberikan sebuah ketenangan. Iya, tinggal closing statement saja. Menggunakan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian kita malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul azim turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mutahimi. Terima kasih, sampai bertemu di episode yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.